Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita kembali lagi di dalam kebaktian online JKI GCDC Jakarta. Dan kita percaya apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu terus kita nikmati dan selalu membuat kita mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Bahkan ketika kita menaruh segala kehidupan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Ia adalah Tuhan yang baik, serahkan kehidupan kita menjadi Kristus. Kita akan mulaikan kebaktian online saat ini. Sebelumnya saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun dalam situasi yang kami hadapi, yang sedang kami alami saat-saat ini, kami percaya Engkau ada terus bersama dengan kami. Amin. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Amin. Engkau yang terus menyatakan kekuatan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sendiri yang mengerjakan berbagai hal yang baik di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih, diberkatilah kebaktian hari ini, diberkati setiap saudara-saudara yang saat ini bergabung di dalam kebaktian online. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, dan kami rindu untuk menyatakan syukur kami di dalam kebaktian ini, baik di dalam pujian, penyembahan, dan juga kami rindu sebentar nanti kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Engkau yang terus melindungi, proteksi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, yang terus menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian ini hanya untuk didedikasikan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian yang berkata, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hauskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku,
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam hidup kami, kuasa-Mu selalu mengalir, Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami diberikan kesempatan untuk kami bersama-sama men-sharingkan firman Tuhan. Kami percaya kehidupan kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menuntun kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami belajar bersama-sama. Kami tahu kami boleh mengerti semuanya itu karena Roh Kudus yang membawa kami mengerti. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap hati kami, memberkati setiap kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami siap diutus kemanapun Tuhan mengutus kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami yang hidup, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Yohanes pasalnya yang ke-20. Mulai dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan membacanya buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Perikopnya diberi judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya Tuhan, tetapi yang melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita masih dalam suasana memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Dalam suasana Tuhan Yesus sudah bangkit ribuan tahun yang lalu.
Dan karena memang minggu yang lalu kita sedang membahas dan memperingati tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka minggu ini pun kita masih di dalam suasana perayaan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, ketika kita membaca perikop ini, maka di sini kita banyak melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Padahal dalam kondisi murid-murid yang sedang berkumpul dan kondisinya itu benar-benar mereka itu ketakutan, sangat ketakutan karena mereka berpikir dan mereka merasakan bahwa mereka ini sudah ditinggalkan oleh gurunya, mereka ini sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka seolah-olah di dalam kehidupan manusiawinya mereka, seolah-olah mereka ini tidak ada pembelanya lagi. Dan dengan kondisi yang cukup mencekam bagi murid-murid pada saat itu, mereka berpikir karena Tuhan Yesus sudah mati, mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka belum tahu situasinya. Apakah benar apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi? Apakah benar apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Apakah itu bisa terjadi? Nah, dalam penantian itu, mereka di dalam menantikan kondisi kebenaran dari nubuatan para nabi dan perkataan Tuhan Yesus itu, mereka juga hidup dalam kecemasan. Ketakutan. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dengan perasaan-perasaan yang luar biasa galau waktu itu. Bagaimana? Benar nggak Tuhan Yesus ini bangkit? Iya. Dan mereka juga otomatis pada saat itu sedang mengalami satu tekanan yang berat. Tekanan yang dari bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu, karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka merasa benar-benar, wah, orang-orang Yahudi pada saat itu benar-benar mengecam mereka, dan kehidupan mereka pun merasa seperti terisolir karena kondisi yang tidak ada yang bisa membela mereka pada saat itu. Nah, puji Tuhan, kabar baiknya adalah ketika kita perhatikan di ayat 19, di dalam ketakutan mereka, di satu rumah, di satu ruangan, tiba-tiba datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dengan perkataan Shalom, dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang dengan keadaannya yang begitu ajaib. Pintu terkunci, jendela terkunci, tidak ada ruangan yang tidak ada celah yang terbuka sama sekali, tetapi Yesus bisa masuk di dalam ruangan tempat mereka berkumpul, dan itu pasti membuat mereka juga tercengang. Bisa ya. Ada orang masuk, padahal kunci pintu benar-benar terkunci, jendela terkunci, tidak ada celah yang terbuka. Kok ada yang masuk dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini penting. Perkataan damai sejahtera bagi kamu itu penting ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika perasaan ketakutan murid-murid pada waktu itu, dan pada waktu yang bersamaan Tuhan Yesus datang dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu, selanjutnya dikatakan begini, maka bersukacitalah seketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bisa membayangkan ketika murid-murid dalam keadaan ketakutan dan Tuhan Yesus datang, itu sukacita yang luar biasa pasti menjadi milik mereka. Karena apa? Karena mereka kan harap-harap cemas nih. Tuhan ini datang nggak?
Tuhan ini bangkit enggak, Yesus ini bangkit enggak. Dan pada waktu akhirnya Tuhan Yesus datang dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan, seandainya kita dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi cemas, kemudian kita mendengarkan kata damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, kata damai ini sebenarnya tidak bisa kita gambarkan secara manusiawi kita, karena yang mengalami damai sejahtera ini bukan fisik kita, tetapi roh yang ada di dalam kita. Amin. Jadi ketika kita merasa damai sejahtera, itu sebenarnya bukan dialami oleh perasaan fisik kita, tetapi roh yang ada di dalam kita yang mengalami damai sejahtera, dan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberi damai sejahtera buat mereka. Bukan cuma sekedar memberikan penghiburan, ini loh aku sudah datang. Ini loh saya sudah ada dan membuktikan kalau aku tuh bangkit di hari yang ketiga. Tidak demikian. Yang paling penting di ayatnya yang ke-21. Karena apa? Perkataan Tuhan Yesus mengandung pengutusan bagi murid-muridnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di sini ketika Tuhan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, perkataan damai sejahtera bagi kamu itu adalah perkataan ilahi. Karena perkataan Tuhan Yesus itu menyentuh setiap roh para murid. Kenapa Yesus harus menyentuh rohnya para murid ini? Karena memang harus dipulihkan dari dalam dulu. Karena mereka secara luar, mereka itu sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Di dalam kondisi mereka secara fisik, secara psikis, mereka sedang mengalami tekanan. Tekanan dari pihak orang-orang Yahudi yang benar-benar membuli mereka habis-habisan, mengecam mereka, menghina mereka. Pasti ketika mereka di luar ruangan itu bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka pasti dibully oleh orang-orang Yahudi. Saya sedang berpikir begini, ketika saya coba untuk masuk di dalam situasi mereka, keadaannya seperti itu, apa yang bisa mereka rasakan ketika mereka keluar rumah dan orang-orang Yahudi itu benar-benar membuli mereka. Dan saya coba merasakan, kalau saya ada di posisi seperti itu, mungkin saja saya bertemu dengan mereka dan saya diolok-olok oleh mereka. Mana Tuhanmu? Mana gurumu itu yang katanya dia akan bisa membangun kembali bait Allah yang kalau diruntuhkan, dirobohkan, dia akan bisa membangun kembali dalam 3 hari. Mana Tuhanmu? Kalau memang dia Tuhan yang hidup, kenapa dia mati? Mana Tuhanmu? Kalau memang dia itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan bulian yang seperti itu, ya. Nah, ini penting bagi kita. Ketika saya mencoba untuk merasakan situasi seperti itu, tiba-tiba di dalam kondisi yang sedang kalut, yang sedang galau, yang sedang cemas, yang sedang takut, khawatir, tiba-tiba di dalam satu ruangan yang tertutup muncul sosok dan perkataan yang benar-benar membuat hati kita damai seperti orang yang jatuh cinta, yang tidak bisa lagi merasakan hal yang di luar kita. Seperti orang yang kepanasan disiram air ya. Tiba-tiba benar. Enak banget. Seperti orang yang lagi kepanasan, tiba-tiba diguyur air. Waduh, sejuknya luar biasa. Nah, ini penting. Perkataan damai sejahtera itu penting. Perkataan shalom itu penting. Kenapa? Ketika Yesus berkata demikian,
membuat hati para murid itu menjadi luar biasa tenang. Ya, luar biasa sekali tenang. Dan itu juga bisa kita praktekkan setiap saat. Ketika kita bertemu dengan orang lain, mari kita membuat gaya hidup yang demikian ya. Kita membawa kehidupan kita untuk memiliki gaya hidup pembawa damai sejahtera itu. Ya. Ini penting. Yesus memberikan satu teladan bagi murid, bagi kita yang mempelajari, yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini. Kata shalom itu sangat penting. Ya. Dimanapun kita berada, kita perkatakan kepada orang lain, shalom, damai sejahtera bagimu. Penting untuk apa? Untuk menyentuh hati mereka. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat secara alam supernatural, secara roh kita bisa saling bersentuhan satu sama lain. Ketika Yesus memperkatakan damai sejahtera bagi kamu kepada murid-murid, maka itu menyentuh roh mereka dan akhirnya mereka mengalami sesuatu yang tenang, sesuatu yang tadinya kacau, sesuatu yang tadinya khawatir, takut, mereka tenang, lega. Dan itu juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bagikan kepada setiap orang, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya itu pun akan mereka, orang-orang, jiwa-jiwa di sana yang mendengarkan kata shalom, mengalami kelegaan. Karena itu perkataan yang ilahi, yang asalnya dari Tuhan sendiri, dari kerajaan Kristus. Nah, saya mengingat Bapak Ibu Saudara, di Sulawesi Utara ya, Manado dan sekitarnya, waktu itu kita pernah mengikuti ibadah. Ketika pendeta mengatakan shalom, jemaatnya menyambut dengan damai di hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini saya berpikir begini, wah, ketika dikatakan shalom dan jemaat dengan spontan menyambut dengan kata damai di hati, itu berarti menunjukkan bahwa benar-benar shalom itu sampai di hati mereka. Diterima ya? Diterima. Jadi pada saat mungkin ada jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah, yang datang ke gereja dengan perasaan yang, aduh, karena disuruh mama nih ke gereja, karena diajak istri nih, diajak suami nih ke gereja dengan perasaannya, ya oke lah begitu aja. Kesel, tapi ketika dikatakan shalom dan harus menyambut dengan damai di hati, itu benar-benar dengan lega, dengan hati yang benar-benar iya, aku merasa damai nih dengan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan damai sejahtera ini penting juga untuk kita selalu perkatakan dimanapun kita berada. Jadi kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Amen. Jadi bukan sebaliknya ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam satu komunitas, kita ada di dalam satu persekutuan, harusnya kita membawa damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan sebaliknya, kita menjadi batu sandungan. Jadi sekali lagi, kita ada di dalam satu persekutuan, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan kita membawa damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melihat setelah Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera, ada lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ini supaya Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Yesus yang disalibkan. Dia adalah benar-benar guru mereka yang pada waktu itu disiksa di atas kayu salib. Karena bisa jadi mungkin hanya siapa begitu yang datang manipulasi aja. Jadi dengan Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku, bahkan lambungnya, itu membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Tuhan yang disalib di atas kayu salib. Iya, pembuktian itu harus Tuhan Yesus lakukan, harus tunjukkan kepada para murid untuk benar-benar memberikan kekuatan untuk untuk mengingatkan kepada murid bahwa benar loh, ini saya yang kamu lihat, yang waktu disalibkan saya yang disalib. Posisi paku,
waktu disalibkan, mereka kan lihat paku itu di tangannya. Jadi waktu posisi Yesus disalib, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Begitu juga dengan lambungnya yang sempat ditusuk, ya, ditombak. Jadi Yesus benar-benar harus memperlihatkan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka itu yakin, mereka itu benar-benar percaya bahwa yang mereka lihat ini adalah Yesus Tuhan. Ya. Jadi bukan manipulasi iblis, bukan setan, bukan hantu yang gentayangan tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, ya. Tetapi ini adalah benar-benar fisiknya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa bisa begitu? Kalau hantu, kalau setan, ketika dia mati mungkin dengan kecelakaan, pasti hancur fisiknya, misalkan, ya. Tetapi pada saat dia berubah, rohnya pasti tidak berfisik seperti pada saat dia. Nah, Yesus fisiknya ketika meninggal, ketika dia mati, dengan dia bangkit masih tetap sama. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Dia bisa bangkit dengan kondisi tangan yang berlubang paku. Dia bisa bangkit dengan kondisi kaki yang berlubang paku, lambung yang ada bekas tusukan. Dia untuk membuktikan agar supaya orang-orang yang menyaksikan pada saat kematiannya benar-benar yakin, dan ketika mereka melihat dia membuktikan bahwa benar dirinya sendiri itulah yang telah disalibkan, yang telah mati, dan kabar baiknya. Namun kabar baiknya adalah dia juga Tuhan yang hidup, yang bangkit pada hari yang ketiga. Itu pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan mereka. Bahkan kalau kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-39, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku saat ini. Jadi ini Tuhan Yesus menegaskan, bahkan bukan hanya sekedar, tetapi Tuhan Yesus suruh rabalah, peganglah begitu, supaya murid-muridnya tahu bahwa yang berhadapan dengan mereka saat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yesus menjelaskan kepada para murid itu seperti tadi yang di ayat referensi yang sudah dibacakan tadi, kondisi hantu tidak punya tulang, tidak punya daging. Ya. Mereka bentuknya hanya roh yang bergentayangan. Tetapi Yesus hadir dengan tulang dan daging yang benar-benar utuh. Tetapi memang bekasnya saja bekas lubang paku yang memang dibiarkan Tuhan, sengaja Tuhan biarkan itu untuk pembuktian kepada murid, kepada setiap orang percaya bahwa benar dia yang disalibkan. Tangan kakinya berlubang paku, lambungnya tertusuk, ya, ada luka di lambung. Jadi itu hanya pembuktian, hanya untuk pembuktian bahwa benar dialah yang disalibkan pada saat itu. Kabar baiknya adalah dia yang mati, tetapi dia juga yang bangkit. Yes, amin. Karena dia yang bangkit, maka dia membuktikan bahwa dia itu Tuhan yang punya kuasa kebangkitan. Amin. Dia yang telah masuk ke alam maut, yang telah memenangkan kuasa maut dikalahkan. Ya. Jadi tidak ada lagi kuasa yang paling besar. Ya. Kuasa yang terbesar di dunia ini yang dikalahkan adalah kuasa maut. Jadi masalah apapun dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, tidak ada yang sebesar kuasa maut. Banyak orang yang masih takut dengan kematian.
Ya. Jadi di sini ada kabar baik. Kita anak-anak Tuhan bukan lagi anak-anak Tuhan yang Yang takut dengan maut. Kita tidak takut dengan mati, kita tidak takut dengan maut. Karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mati, dia masuk, dia turun ke dalam kerajaan maut, dan dia mengalahkan kerajaan maut, maka kunci kerajaan maut pun diambil alih oleh Tuhan Yesus. Kabar baiknya, maut bukan lagi menjadi lawan orang-orang percaya. Jadi ketika kematian itu datang, kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kematian sebenarnya bukan lagi menjadi akhir dari kehidupan kita, tetapi kematian menjadi awal kita hidup kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kematian di dunia ini hanyalah bersifat daging. Ya. Janji Tuhan, dia melakukan itu untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Supaya kita yang mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bukan mati secara roh, tetapi kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya. Kita hidup kekal. Kita di dunia hanya mati secara daging, secara fisik, tetapi roh kita kembali kepada Bapa di surga dan kita mengalami kehidupan kekal bersama dengan Dia. Itu jaminan kita. Nah, Ya. sekarang Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaannya begini. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus ketakutan dan ketika Tuhan Yesus datang, apakah kedatangan atau apakah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya hanya sekedar mau menunjukkan bahwa ini loh aku, Tuhan yang sudah hidup, dan ini buktinya. Kalian sudah pegang tanganku, ini buktinya. Apakah cuma sampai di situ, Bapak Ibu Saudara? Saya rasa tidak. Karena yang paling penting kenapa Tuhan Yesus mau menampakkan diri kepada murid-muridnya, karena Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa selama mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus sudah mengutus para murid-muridnya. Karena itu di ayatnya yang ke-21, sekali lagi Tuhan Yesus katakan begini, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, saya rasa perkataan Tuhan Yesus ini bukan hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan damai sejahtera yang Tuhan Yesus lepaskan pada waktu itu bukan hanya berlaku bagi murid-muridnya, tetapi juga berlaku buat kita semua. Oleh karena itu, pengutusan Tuhan Yesus pada waktu itu bukan hanya buat murid-muridnya saja, tetapi juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya yang mengaku bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi kami mau mengingatkan bahwa pengutusan itu pun buat kita semua. Ya. Tuhan Yesus juga mengutus kita semua. Amin, amin, amin. Amin ya. Nah, kalau kita benar-benar menyadari ya, ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita ini bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang beragama Kristen saja, tetapi kita ini adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita juga adalah orang-orang yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, disinilah Tuhan mau menyatakan kepada kita semua anak-anaknya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihinya dan kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Murid-murid ketika mereka menerima pesan dari Tuhan Yesus secara langsung, ketika Yesus berkata
damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di sini perkataan Yesus mengutus murid-murid ini juga berlaku bagi kita semua. Kenapa kita harus diutus? Kenapa murid-murid itu diutus oleh Tuhan Yesus? Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita juga yang disebut sebagai duta-duta kerajaan Allah, duta-duta kerajaan Kristus, karena kita adalah kewargaan kita adalah kewargaan surga, maka kita pun mengalami yang namanya keistimewaan surgawi. Ya. Kita mengalami keistimewaan dari surga. Apa sih keistimewaan kita yang kita bisa terima dari Tuhan Yesus, dari surga itu? Ini, ketika saya membaca ayat referensinya dikatakan di Matius 28 ayat 18-19 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, di sini ada pesan pengutusan bagi setiap kita. Kita bukan menjadi orang-orang yang hanya menerima keselamatan saja, tetapi kita adalah orang-orang yang harus menyalurkan keselamatan itu. Iya. Kita bukan hanya bukan hanya orang-orang yang hanya menerima damai sejahtera bagi diri kita sendiri, tetapi kita jangan egois. Ya. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk jangan egois dengan dirimu sendiri. Engkau harus menjadi saluran. Sampaikan kepada orang-orang yang lain juga bahwa damai sejahtera yang aku berikan kepadamu juga adalah milik mereka juga. Makanya ini harus kita pahami. Oleh sebab itu, maka apa yang dikatakan dalam ayat pengutusan ini bahwa kita harus kerjakan. Yang menjadi istimewa bagi kita adalah Tuhan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa yang telah diterima oleh Tuhan Yesus baik di sorga dan di bumi. Dia sudah memperoleh kuasa itu ketika dia bangkit, dia menjadi Tuhan yang benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Kuasa itu benar-benar dinyatakan, kuasa sorgawi dinyatakan bagi murid-murid bahwa aku punya kuasa itu. Nah, dan luar biasanya ketika Tuhan Yesus yang mendeklarasikan kuasa itu, yang dia sudah pegang, yang sudah dia miliki itu, dia berikan kepada para murid. Ketika dia berikan kepada para murid, itu juga menjadi bagian bagi kita, anak-anak Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca juga ada pesan dari Pak Gembala kita. Amanat agung bukan panggilan dan pilihan bagi kita, tidak juga hanya kewajiban, tetapi kita telah didesain ulang untuk bercahaya dan menggarami dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini benar sekali. Kita telah didesain oleh Tuhan, bukan cuman sekedar kita mau pergi, bukan cuman sekedar kita bergerak, tetapi benar-benar kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Ya kan? Kita menggarami dunia ini. Kita memberkati dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apalah arti pelayanan kita kalau tidak ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan? Apalah arti pelayanan kita kalau tidak ada jiwa-jiwa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Ya. Kita sendiri yang menikmati kemenangan daripada Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar kita tidak menikmati itu. Bapak Ibu Saudara, gencar kita diajak untuk berdoa. Tetapi kalau saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti doa tidak penting. Tetapi mari kita mau seimbangkan
apa yang kita doakan dan apa yang kita lakukan selama ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, kita melayani di ladang yang Tuhan percayakan buat kita. Mari kita mau menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena memang untuk itu kita diutus, saudara-saudara. Jadi kita diutus bukan hanya sekedar menerima damai sejahtera, tapi kita diutus untuk menyampaikan siapa Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Yes, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi yang luar biasa. Ini adalah pernyataan Tuhan yang powerful dalam setiap kehidupan kita. Ya, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, dan itu juga otomatis mengutus kita semua ya. Di sini Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai utusan-utusan yang seolah-olah tidak berbekal apapun. Ya. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diutus, namun kita juga diberikan bekal. Amin. Tapi bekal kita bukan bekal yang sifatnya duniawi, bukan sifatnya manusiawi, tetapi bekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah bekal yang sifatnya ilahi. Nah, itu yang kita miliki. Kita sadari bahwa kita miliki itu benar-benar membuat kita semakin bergairah, berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Ayat 22 dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wow. Ini luar biasa. Ini sangat powerful. Tuhan memberikan kita rohnya Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah Tuhan Roh Yesus Kudus sendiri, itu ya? Tuhan sendiri. Iya. Rohnya sendiri dianugerahkan kepada kita. Ini adalah bekal kita seumur hidup. Selama kita hidup di dunia, kita bukan hidup oleh karena kekuatan kita sebagai manusia. Kita tidak ada apa-apanya sebagai manusia. Kita ini hanyalah debu, hanyalah tanah. Ya. Kita kalaupun misalnya dibandingkan dengan yang lain tidak bisa apa-apa. Ya. Kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tetapi kabar berikan kekuatan yang sifatnya ilahi, yang berasal dari Tuhan sendiri, yaitu rohnya, Roh Kudus dianugerahkan kepada murid-muridnya, dianugerahkan kepada kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita dalam situasi seperti ini ya. Situasi yang terlihat di luar sana seolah-olah kita tidak bisa melakukan hal-hal apapun, yang kita tidak bisa menjalankan beraktivitas sebagaimana yang normal yang kita kerjakan sebelum terjadi peristiwa ini. Tetapi ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita sudah banyak mendengarkan kesaksian demi kesaksian ya. Yang sakit disembuhkan dengan cara yang ajaib, yang kalau mungkin orang lain tidak bisa sembuh, tetapi kok bisa disembuhkan, tetapi kok bisa mujizat Tuhan itu dinyatakan. Karena apa? Karena Tuhan mau menyatakan bahwa rohnya pun bekerja. Ya. Jadi bukan hanya iblis yang bekerja, tetapi roh Tuhan bekerja juga, melindungi, menyertai, menuntun setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dan satu hal yang luar biasa, di ayat terakhir dikatakan demikian, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Wow. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini pernyataan Tuhan ini luar biasa. Pernyataan Tuhan ini adalah pernyataan yang sifatnya ilahi. Ya. Tidak ada manusia satupun yang bisa mengampuni dosa.
Tidak ada yang punya hak, manusia manapun, Otoritas. raja sehebat apapun, pimpinan apapun, tidak punya otoritas kuasa yang mampu mengampuni dosa. Ya. Tetapi karena kita yang memiliki hubungan yang luar biasa baik dengan Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang mengampuni dosa karena dia Tuhan. Dia juga mengaruniakan otoritas itu kepada kita. Ya. Kebayang, kita diberikan otoritas ilahi loh untuk mengampuni dosa, untuk menyatakan dosa orang. Tergantung kita. Makanya supaya kita hidup dengan kasih Tuhan sempurna, maka Tuhan selalu berkali-kali menyatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yes. Ya, dalam doa Bapa kami pun diajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita meminta supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa kita, kita juga mengampuni orang lain. Ya. Ya kan? Pesannya supaya kita ketika kita mengampuni orang lain, supaya kita bersih juga. Kita tidak lagi Menikmati damai menyimpan. sejahtera. Kita menikmati yang namanya shalom tadi itu. Menikmati damai sejahtera Tuhan itu luar biasa. Kita bisa menyatakan dosa orang itu diampuni ataupun tetap ada. Sudah ada di dalam kita. Nah, ketika saya coba membaca ayat referensinya, di sini dikatakan di dalam Matius 16 ayat 19, firman Tuhan katakan begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wow, ini menarik saudara. Di sini Tuhan memberikan kita kunci. Kunci apa? Kunci kerajaan sorga. Kita bukan diberikan kunci rumah, kunci mobil, kunci apartemen. Tetapi kita diberikan oleh Tuhan Yesus kunci kerajaan surga. Coba, di mana kita bisa memperoleh kunci kerajaan surga? Kita tidak bisa mendapatkan. Kita mau cari dimanapun, kita tidak akan bisa menemukan kunci kerajaan surga. Satu-satunya kunci kerajaan surga diberikan oleh yang punya kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada kita. Bahkan otoritasnya diberikan kepada kita. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Amazing. Itu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Banggalah kita punya Tuhan Yesus. Banggalah kita menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang dipercayakan kunci kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan buat kita semua, apa yang kita lakukan? Bukankah kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan? Amin. Menerima shalom dari Tuhan. Damai di hati. Bahkan kita adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia. Yes. Karena Amin. kita percaya bukan karena kita melihat. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang percaya meskipun kita tidak melihat. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita hanya tetap duduk saja dan menjalani aktivitas kita. Kita hanya sekedar ya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, ya melayani, atau kita mau pergi menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera itu mari kita mau bagikan bagi orang lain, dan kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Adalah juru selamat. Dia yang mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit
bagi Ya. kita semua. Dia sudah Bahkan bangkit. dia akan segera datang. Amin. Dia akan segera datang ke dalam dunia ini kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya sekarang bukan hanya sekedar kita persiapkan, bukan hanya sekedar mari kita persiapkan, tapi kita mau nyatakan, ini aku Tuhan, aku sudah siap Ya. untuk kedatanganmu yang kedua kali. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan ada satu pertanyaan mungkin yang menarik. Kalau kita diutus untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Surga, satu hal yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya? Dalam kondisi yang sekarang ini kita harus stay di rumah, kita yang di rumah saja, bagaimana kita bisa pergi untuk menjangkau jiwa, untuk memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Surga? Nah, jawabannya, kita zaman sekarang tidak hidup seperti zaman dulu yang harus mengalami perjumpaan secara langsung. Kita sekarang ini sudah punya kehidupan yang lain juga selain kita hidup secara fisik ya. Pertemuan-pertemuan secara fisik. Kita juga bisa bertemu di dunia media sosial. Apapun bisa menjadi wadah ya. Sarana. Bisa menjadi sarana, bisa menjadi tempat untuk kita mengabarkan, untuk kita menyampaikan, bisa menyampaikan kabar baik Injil Kerajaan Kristus. Meskipun kita hanya di rumah saja, tetapi kita diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk menyampaikan. Kita bisa hubungi orang siapa saja yang kita kenal, kita sampaikan, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan karya yang luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Sampaikan, ceritakan kebaikan Tuhan itu kepada setiap orang, baik kepada keluarga kita yang di jauh, kepada rekan-rekan, sahabat kita, ataupun kita bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan atau hal-hal yang mengandung kabar baik, kita sampaikan lewat media sosial. Itu saya percaya bisa memberkati banyak orang. Kita sedang menyampaikan kabar baik di media sosial, dan orang lain yang sedang butuh perkataan-perkataan yang menguatkan seperti itu, ketika dia dalam posisi mungkin lagi galau, lagi khawatir, tiba-tiba kita menyampaikan sesuatu yang bisa pada akhirnya mengubahkan perasaannya, mengubahkan hatinya, mengubahkan pola pikirnya, dan akhirnya dia merasa lega, akhirnya dia merasa bahwa dia mendapatkan satu kekuatan lewat pernyataan-pernyataan yang kita berikan lewat media sosial itu. Nah, hal-hal yang seperti ini penting juga untuk kita kerjakan. Jangan pernah lagi menggunakan sarana atau media sosial yang kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Pergunakanlah media-media yang ada untuk memberkati orang lain, untuk memberkati banyak orang. Kalau kita memiliki kabar baik, kita mendapatkan kabar baik yang dari Tuhan, maka kita juga harus menyampaikan kepada orang lain kabar baik itu. Kita terima. Kita terima dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Dari Tuhan Yesus. Dialah yang punya sorga. Dialah yang punya kunci kerajaan sorga. Dan kunci kerajaan sorga itu pun sudah diberikan, sudah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah, ini yang harus kita pahami, yang kita harus kerjakan dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Jadi kita tidak bisa lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya. Zaman sekarang kita tidak bisa lagi, oh saya tidak bisa menginjil orang, saya tidak bisa menyampaikan kabar baik kerajaan surga karena saya tidak bisa keluar rumah. No. Kita bisa menyampaikan itu dengan sarana dan prasarana yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau pergi
menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap diutus kemanapun Tuhan Amin. mengutus saya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa dan ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama di siang hari ini. Firman yang hidup, bahkan firman yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan meskipun kami tidak melihat. Oleh karena itu Tuhan, ketika Tuhan mengutus kami mau pergi menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya roh yang ada pada kami, itulah yang membuat kami mampu, itu yang membuat kami berani, bahkan itu yang terus menuntun kehidupan kami. Bahkan apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya karena kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, saat ini kami tetap membawa Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kabar baik yang terus kami terima. Tingkat kesembuhan dari para pasien yang menderita COVID-19 ini lebih besar daripada pasien yang meninggal. Kami bersyukur Tuhan, mereka mengalami kesembuhan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi mereka semua. Saat ini kami mau berdoa Bapa, biarlah setiap pasien yang saat ini masih atau sementara dirawat, kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan mereka kemampuan Tuhan. Bahkan mereka boleh percaya kepada Engkau. Mereka boleh melihat pemeliharaanmu Tuhan. Tuntunanmu nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sanggup, mereka mampu, mereka kuat menghadapi masa-masa perawatan mereka. Kami berdoa Tuhan, setiap obat-obatan, vitamin, makanan, minuman yang masuk ke tubuh mereka Tuhan, semuanya disuci kuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus dan menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis, para dokter, para perawat Tuhan. Kami tahu saat ini mereka lelah Tuhan. Mereka tidak berdaya dengan apa yang mereka alami Tuhan saat ini. Tapi kami bersyukur untuk kekuatan yang tetap mereka punya sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka hikmat, bahkan perlindungan daripada Tuhan terus menjadi milik mereka. Mereka adalah pejuang-pejuang bagi kami Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau memberi diri untuk mereka melayani sesama kami yang ada di bangsa ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap dokter, para perawat, bahkan siapapun Tuhan yang ditugaskan untuk melayani setiap pasien, setiap korban COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, kehidupan mereka ada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para supir online Tuhan, mereka yang bekerja. Kami percaya Tuhan, mereka yang mengantarkan pesanan-pesanan, bahkan mereka Tuhan yang mengambil orderan-orderan. Kami tahu Tuhan, Tuhan juga menuntun mereka, Tuhan juga mengasihi mereka. Biarlah dengan situasi seperti ini Bapa, kehidupan mereka pun tetap mereka jalani dengan sukacita iman. Saat ini Bapa di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami, mahasiswa STT Betel Petamburan. Bapa di surga,
beberapa dari mereka Tuhan, mereka dinyatakan positif COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau sendiri juga yang menyertai kehidupan mereka. Engkau juga yang menuntun mereka. Apa yang mereka alami saat ini Tuhan, benar-benar mereka jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka selama mereka dirawat di Wisma Atlet Tuhan. Kami tahu kekuatan yang sempurna daripada Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Kekuatan yang daripada Tuhan itu terus memberikan penguatan, bahkan harapan daripada Tuhan tidak pernah mati dari kehidupan mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa segala sesuatu yang mereka terima saat ini, itu semua menjadi pembelajaran, bahkan juga ini semua membawa kebaikan bagi kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat pribadi lepas pribadi kami yang sedang menonton saat ini, menyaksikan live streaming saat ini Tuhan. Kehidupan keluarga kami masing-masing kami serahkan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi segala pujian dan hormat kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada saat ini yang mengikuti kebaktian online kita saat ini, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan serta penyertaan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, bahkan di dalam pelayanan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang dikaruniakan Roh Kudus Tuhan, yang telah dikaruniakan kunci kerajaan surga, yang telah diutus oleh Tuhan sebagai duta-duta kerajaan Tuhan Yesus. Maka saat ini terimalah berkat Tuhan dan jadilah terang, jadilah garam dimanapun kita berada, dan kita pun mengalami kehidupan yang tetap terus disertai oleh Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan dengan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Ketika Maranatha nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kita dijemput
dan kita mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, bahkan kita dikatakan memerintah bersama dengan Dia di kerajaan Amin. surga yang kekal. Terima semua kekayaan Tuhan, terima semua hikmat Tuhan, terima semua berkat Tuhan yang ilahi, yang berasal dari kerajaan surga untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian sudah selesai, dan damai sejahtera bagimu. Amin. Shalom.